Kita berdoa, biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk mengawali minggu ini, hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bukanlah sebuah kebetulan kalau ajakan untuk bersukacita itu tertulis sebanyak 365 kali di dalam Alkitab kita. Itu bermakna kalau setiap hari sesudah kita bangun, sesudah kita menikmati terang dari Allah, sebelum kita bergelut dengan semua aktivitas rutinitas keseharian kita, maka kata yang pertama sekali harus kita tempatkan dalam hati kita adalah bersukacitalah. Saudaraku, dalam hal ini kita harus menyadari kalau sukacita atau kebahagiaan itu pada hakikatnya tidak pernah ditentukan oleh keadaan atau kejadian. Tetapi bagaimanakah Anda dan saya menyikapinya? Dan sebagai orang beriman, bagaimanakah Anda menyerahkan semuanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan itu? Inilah yang mau ditekankan firman Tuhan dalam kesempatan yang indah ini. Ketika Paulus mengatakan secara tersirat, kalau sukacita itu adalah pilihan, kalau sukacita itu adalah keputusan dan sikap dalam rasa syukur, menyadari kalau Allah ada, Dia adalah yang menuntun, menjamin, dan kasih perlindungannya senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sukacita itu bukan karena keadaan yang kita alami. Maka Paulus dalam kesempatan yang indah ini menekankan, kalau Anda mau bersukacita, lihatlah kepada Yesus. Saudaraku, ajakan untuk bersukacita yang disampaikan oleh Paulus benar-benar sangat bertentangan dengan keadaan yang dia alami. Kenapa? Karena pada saat itu justru Paulus sedang terpenjara di Romawi. Dia mengalami siksaan yang sangat berat. Kedua tangan dan kakinya dirantai. Bahkan hanya untuk sekedar bergerak dia tidak bisa. Tapi bagaimanakah dia mampu mengajak untuk bersukacita? Saudaraku, Paulus menempatkan sukacita itu di dalam hatinya. Dia meyakini ada Allah yang mengatur segalanya, dan semua kejadian itu pada hakikatnya adalah untuk sebuah kebaikan. Dan Allah punya tujuan yang jelas dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Itulah makanya Paulus dalam iman mengungkapkan, mengajak, dan mengatakan pada saat ini kepada Anda dan kepada saya, dalam setiap keadaan, saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bahkan dalam iman yang kuat dan kokoh dia mampu berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala sesuatu apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saudaraku,
berkaca dari iman Paulus, berkaca dari pengalaman yang dia hadapi, bagaimanakah Anda dan saya berbakti kepada Allah yang kita yakini adalah Allah yang hidup, Allah yang kita katakan sebagai juru selamat dan penjamin kehidupan kita. Tapi di hari pertama minggu ini, Paulus mengajak kita dan satu keyakinan. Yakinlah saudaraku, dalam Yesus ada kedamaian, dalam Yesus ada kepastian. Bersukacitalah, karena untuk itulah Anda dan saya dipanggil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Biarlah firman-Mu benar-benar diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami dengan mata yang senantiasa terarah kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami boleh senantiasa merasakan pertolongan-Mu, kasih setia-Mu. Walaupun ada kalanya kami mengalami hal yang tidak seturut dengan hati dan pikiran kami, tapi Allah ada menolong, mendukung dan menopang kami. Mampukan kami Tuhan melaksanakan tugas aktivitas kami hari ini bersama dengan terang-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman ini berdiam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa dalam rasa syukur dan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa.